Yo, Ini on cam nggak sih? nggak harus sih selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, Waalaikumsalam. salam. Di sini ada siapa aja nih? Ada Dini, ada Billy, ada Mumus, ada Cipa. Cek sound, coba cek sound. Halo. Selamat Mantap. malam. Halo, Mantap. Pak Reski, saya Syifa. Tuh. Halo Pak Reski, saya Shibli Pak. Halo Pak Reski, saya Priyanka Pak. Ya, semuanya kenalan deh, semua. Terus. Nah, jadi sekarang kita mau diskusi tentang fases model dan kita kaitin ke materi kita yaitu delta. Pertama-tama minta izin share screen dulu guys. Apalagi minta izin sama Pak Rizky sih sebenarnya terkait dengan meminjam PPT ini Pak. Oke. Ini materi yang kemarin ya? Iya, week 2. Introduction to fases model. Apa iki? Pertama Wilson cycle dulu. Sebelumnya ada yang udah tahu belum Wilson cycle itu apa bro? Hidup dan matinya suatu ocean. Wih, Didiu. Dia mungkin mau nambahin ini. Setuju sih sama Syifa. Nah. Apa nih? Relative motion of plate with constructive, conservative, and destructive plate marking. Kalau menurut gua, Wilson cycle ini cuma tentang pergerakan tektonik lempeng. Jadi dia dari divergent bisa jadi convergent juga nanti di akhir. Betul. Wih, mantap. Mus mungkin mau nambahin Mus? Apa nanti aja? Tuh, gua nggak baca sih Wilson cycle. Ya sudah, lanjut tuh. Nah, ini contoh pergerakan Wilson. Boleh ulang. Gak apa-apa. Slow. Gak apa. Yang penting kita ada ini aja apa? Ikut berkontribusi aja. Nanti paling nanti lu banyak ya slow. Ya nggak? Ya oke. Nah ini kan ada banyak nih. Tadi ada destruktif sama konservatif sama konstruktif kan. Tuh ada pergerakan secara divergen. Pokoknya tuh kalau misalnya di sini ada yang ke kanan, pasti ujung-ujungnya kan dia misalnya di sini divergen. Pasti di sisi lain itu pasti bakal aja nanti dia tumpukan sini. Kebayang nggak? Nah, itu kurang lebih cycle. Jadi kayak hukum Newton berapa ya? Pokoknya sekali kena ada yang kena lagi dah. Salah kan? Betul itu intinya. Oke, nah sedimentary facies ada lithofacies. Litho arti apa, bro? Lito itu litologi. Lah, batu Bill. Iya boleh dah. Oh batu ya? Iya. Oh, gue kira suatu litologi gitu. Nah, sedimentary facies dulu ini kita kurang lebih. Sorry. Iya, slow. Ada fasiesnya. Bisa dibaca ini. Aspeknya Bre. Ada apa aja nih? Komposisi. Perbatuan itu ya? Iya. Terus sedimen, bedding nih, perlapisan. Mantap. Ini diinget ya. Nanti ini pasti bakal dipakai buat di pembahasan kita hari ini. Tapi fasies itu kayak kumpulan dari semuanya gitu kan? Iya. Jadi itu kalau kayak misalnya kumpulan batu gitu. Kenapa, Mus? Kalau misalnya ada fosil kontennya gimana? Kalau fosil konten itu ada fosil konten. Masuk nanti dia. Termasuk dia nggak di situ ada fosilnya gitu. Iya. Ya berarti dia dibedain sendiri kayak ini ada fosilnya gitu kan. Kasih note. Oh, itu lithofacies. Banyak ya. Lanjut. Oh, ini sama yang kayak tadi nih. Tapi bedanya bedding tadi. Assemblage. Oh, ini malah ukuran butiran ya. Itu apa sih tadi Bran? Yang mana? Ini nih yang example-nya. Example-nya itu kalau kayak well sorted. Ini kan dia ngomongnya apa? Yang butiran. Ini gimana ya? Kayak namanya juga stratigrafi. Dibeda-bedain lagi. Ini kalau nyampe sini kayak apa ya contohnya ya? Yang batuan yang bisa beda-beda. Kalau di strata ntar mungkin nanti dia kepisah kayak well sorted apa, moderated overload apa, true cost certificate gitu-gitu. Itu ini ininya ya aspek-aspeknya ya. Nah, mantap.
Jangan-jangan X Oh. tuh maksudnya aspek sekali. Oh, bisa Lanjut. jadi. Mungkin yang membedakan fasies itu kali ya. Oke. Nih. Tuh. Sedimentary fascias often get reduced to little fascias, which detail grain size. Oh, ini yang tadi. Oh, ada example juga nih. Pengulangan ini yang tadi komposisi Bola juga. grain kan. Itu tadi gue kayak nonton videonya itu kayak dikasih kode gitu biar nggak bingung. Tadi kodenya Iya, udah ada tadi. di sini. Banyak, Pak. Nah, iya. Nah gitu. Kenapa Kode sih, Pak? kode buat ini, buat nentuin Kode litologinya. buat litofasiesnya gitu. Jadi kayak kalau iya gitu. Kayak gravel ntar apa gitu misalkan. Itu deh pokoknya. Oh iya. Collection of multiple fascias. Kumpulan dari beberapa fasies yang dihasilkan dari genetically related. Anjay. Asik. Masih yang modifikasi. Intinya dia dia berhubungan gitu nggak sih? Iya. Berbeda tapi berkaitan. Anjay. Oh, masih tadi. Oh, ada, tapi sekarang ada sukses ini. Bisa dilihat dari 3 sudut pandang ya. Collection stack vertically fascias. Bedanya ini apa? deh. Fasies suksesi itu kumpulan dari fasies association. Oh. Iya nggak sih? Iya. Terus fasies association itu kumpulan dari fasies. Karena berarti dia kayak individu, komunitas, populasi gitu ya? Iya gitu-gitu, benar-benar. Tapi mereka tuh kayak masih berhubungan secara genetically gitu, ya nggak sih? Ini hubungannya karena dia suksesi gitu. Nanti dia berasosiasinya sama lingkungan pengendapan, depositional system. Bisa. Assemblage. Maksud assemblage ya kurang lebih bentuknya kayak gimana, kayak gini. Ini yang sering kita lihat di sedimentologi. Iya. Ini. Sedlock. Ini gabungan. Iya, gabungan gitu. Ini yang common ini, yang paling sering muncul lah kurang lebih bentuk-bentuk si. Bedanya apa, ada yang tahu nggak? Alhamdulillah. Bedanya apa, ada yang tahu nggak, Bowman sequence sama point bar succession? Beda litologi. Kita zoom. Oh, itu cuma sentimeter ya? Berarti kecil dong yang Bowman sequence. Mana sih? Tens of centimeters. Oh, tens of centimeter. Oh iya. Ya kan? Puluhan sentimeter doang. Berarti kecil dong. Lumayan ya. Lanjut. Sistem. Proses genetically related. Depositional environment. Nyambung berarti ya. Iya, berarti ini apa tadi kenapa sih? Sambung dia tuh saling mengatakan. Litologi masih sama gitu ya? Pasti. Sama sistem deposisionalnya. Nah, langsung kita masuk nih buat yang ditunggu-tunggu. Arsitektur. Itu tuh kayak ada apa sih tadi dia bilang? Nah, ini arsitektur di sini tuh maksudnya tuh ada pointer, kumpulan dari itu. Iya, banyak ada oxbow lake. Kumpulan dari itu tuh namanya arsitektur gitu, facies model. Beberapa elemen fasies gitu. Betul. Elemen. Iya. Yang susu itu kan. Lanjut. Subsurface. Next. Oh, ini contoh-contoh ya. Cuma ini doang. Iya. Gambar-gambar. Apa? Seismik ya? Ya kan? Subsurface. Petrel. Iya. Ini kan ini sukses ini. Naumus.
Kalau lateral gitu bisa nggak sih? Lateral tuh apa nih? Yang miring apa yang ke bawah ya? Lupa dah. Lateral Yang tuh yang ini ke samping. horizontal. Oh, samping. Bisa apa enggaknya? Hmm, oh, Saya tidak tahu. kalau secara satu litologi yang sama, iya dia secara lateral. Tapi kalau makin ke bawah, seharusnya makin beda litologinya. Tuh. Ah, Bisa apa enggak? Ya tergantung definisi masing-masing mau kayak gimana ininya. Kalau misalnya dia ke samping nih, tapi litologi ini tiba-tiba batu pasir, kuarsa yang aneh-aneh kan. Tapi mereka nyambing sini. Nah ini sih ya bisa jadi. bisa jadi. Ini Tapi yang dimaksud lucu aja. vertikal. Ini yang dimaksud vertikal facies. Ya ini Succession masuk tuh vertikal. stratigrafi itu kayak apa namanya? Prinsip stratigrafi gitu. Jadi beda-beda apa ke bawah misalkan apa litologinya gitu-gitu. Beda Jadi dia kan litologinya. fasies kan, kumpulan fasies gitu. Nah, terus nanti jadi apa? Ini jadi unit satuan stratigrafi gitu, ada yang beda-beda. Yeah. Jadi satu paketan gitu. Oh, ada positional system. Assemblage lagi assemblage. Depo proses. Tempat ini ya, tempat proses ini ya, pengendapan ya. System. Sistemnya. Kumpulan. Notabene. Bermacam proses yang berhubungan dengan sedimentary facies. Used to Jadi interpret. itu kan commonly identified by the geography in which deposition occurs. Tergantung ini letak geografinya. Gitu. Jadi ada yang di near shore, ada yang di deep marine, glasial. Ya kayak kita kan dapetnya delta gitu ya. Iya, Itu kita maksudnya. delta depositional system. Wush, paling keren dah Bang Billy. Ada bang. Dan saya bang. Nah, ini gimana nih kalau ini? Nah ini kuning. Ya. Apa sih relationship between facies? Ya keterkaitan masing-masing tadi. Apa nih? Coba kita lihat yang pertama. Facies bisa Facies kan yang gitu. paling kecil kan. Yep. Tapi tadi kata bapaknya sebenarnya ada yang paling kecil lagi. Apa tuh yang kayak Atom. Ini. Bukan. Atom. Yang alokem. Oh, alokem. Itu apa maksudnya? Oh iya. Alokem itu yang di sedimen loh. Oh, Yang Nanti tadinya ada kok di slide itu, ya kan di bawah. iya, ada. Iya. Coba ada ke bawah. Coba geser ke tadi, Ban. Yang mana? Geser lagi. Nah, itu tuh alokem tuh. Bentar, geser lagi. Yang sebelum ini. Ini bisa dibilang fasies nggak sih? Bisa nggak sih? Fasies. Kan ini asosiasi itu dia bilangnya. Bisa. Ya ini asosiasi ya. Tapi kalau mau dibilang facies model, kenapa gue agak ragu ya? Soalnya dia beneran vertikal, kagak ada yang kayak gini nih ya, yang kayak gini. Iya. Cuma satu jalan doang ya. Set lock. Kata gue itu bisa dibilang sama fasies itu. Ini. Menurut gue. Fasies model. Kenapa tuh Bung Bil? Enggak sedimentary facies. Iya nggak sih sedimentary facies? Bisa. Kalau fasies model tuh gabungannya. Iya. Yang udah keren ya. Ya, Bung Bil. Mungkin menurut gue itu fasies apa. Fasies model itu arsitektur kan? Loh. Berarti yang bentuk 3D-nya gitu kan? Oh, iya bentuk 3D. Kalau facies association tuh yang gabungan gitu. Satu facies model dong. Positional setting, elemen hierarki. Bentar ya. Apa itu hierarki? Oke. Kaget loh. Siapa yang di atas, siapa yang di bawah gitu. Siapa yang lebih
berkuasa lah gitu kali. Wah. Ya nggak sih? Ya kalau secara hierarki beneran ini agak kaget gue lagi tiba-tiba ngomongin gitu. Tapi beda ini maksudnya yang paling basic, yang paling atas berarti yang paling muda nggak sih, yang paling tua, yang paling tua. Menurut saya. Kalau misalnya ada tiba-tiba beda bentuk, ya berarti ada interupsi di formasi itu, antara bisa aktivitas tektonik yang bikin jadi sesar dan lain-lain. Oh ini dia nih. Oh ini yang tadi. Oh ini hierarki tuh tadi. Kayak makin, ini allocam to grains tadi yang gue bilang. Bagian Ini bawah ini. gitu ya. Ya, itu paling kecil katanya. Baru bed. Nah, baru cycle-nya tuh gabungan. Iya, betul. Baru ke atasnya lagi deh self margin complex. Wih. Ketemu sampai kecil tuh. Jadi komponen grains itu tuh fasies termasuknya apa bukan? Komponen grain mana? Komponen grains itu menurut bukan. Coba Enggak, gimana? Batch itu fasies ya? Kenapa Cip? Batch itu fasies bukan? Atau yang stack cycles of batch itu baru fasies? Kalau dari pengertian sedimentary facies itu kan suatu tubuh batuan sedimen yang nanti bisa dibedain tuh. Ada perbedaannya berdasarkan kombinasi yang spesifik. Kalau pengertian ini berarti lebih dari satu macam gitu. Karena kan pengertiannya kombinasi yang spesifik gitu. Kayak komposisinya ada apa aja, teksturnya apa gitu kan. Beddingnya. Yang aspek-aspek tadi itu kasih. Iya, yang kayak grain. Ada Grain. fosilnya atau enggak. Oh ya. Yang kok aspek-aspek Itu fasies kan ya? Iya. Mungkin iya kali ya. Batch itu Batch fasies itu kali fasies ya? Kayaknya sih. Oke. Oleh Fasies, pengertian terus segitu sih. fasies, apa tuh tadi? Fasies association. Fasies model. Fasies model. Fasies model itu yang paling atas berarti ya? Iya. Contohnya nih. Oke. Bentuk-bentuknya. Next. Karbonat. Wih. Separation of data and interpretation. Tuh litologi tuh. Nah, litologi dulu kan. Berarti yang tadi. Litologi, fasies, association, arsitektur baru tuh. Oh, baru jadi basin. Di sini akhirnya basin. Tuh. Fill of sedimentary basin. Berarti pengisinya nggak sih? Iya. Di sini Mungkin ada karena fasies ini ya, suksesi. Suksesi. Mungkin karena di sini. Iya, di sini. Karena di sini bahasnya basin, di sini bahasnya basin, mungkin akhirnya nih sedimen ini mengisi basin gitu, karena mungkin kita lagi bahas basin kali di sini kan. Iya, mungkin. Wah ini ya contoh analisisnya kali tadi. Banyak di analisisnya di sini. Sistem track. WFD itu shortline sistem. Oh ini beberapa depositional system tuh kayak ada beach, lagoon, alluvial fan. Jadi gabungan dari itu ya. Banyak ya banyak. Sistem. Whoops. Gabungan dari depositional system ya betul tadi mau. Wah kita kelar breakdown guys. Berarti ini apa? Kalau gabungan dari deposition system, fasies model bukan ya? Ini Pak. Atasnya fasies model nggak sih? Benar-benar. Ya, sistem track positional model. Iya. Yo, akhirnya kita sudah breakdown. Kita coba jawab dulu pertanyaan Dimas. Kenapa kita mempelajari fasies model? Gimana Din? Mengetahui bentuk dan juga lingkungan pengendapan. Mantap. Kalau Cipa? Untuk mengetahui karakteristiknya mungkin. Lama tadi jawabannya. Iya. Apa? Oh yang tadi, yang latihan. Bil gimana Bil? Kalau menurut lu Bil? Kalau menurut gue, kenapa kita mempelajari? Karena
untuk apa ya, untuk mempelajari, untuk mengetahui fasies, dan kita bisa memodelkannya menjadi suatu gabungan fasies gitu kan, buat kita tahu lingkungannya apa aja gitu. Kayak mungkin dari delta kita bisa belajar apa, kan gabungan ya fase model itu kan. Jadi apa ya, sistem pengendapannya juga bisa kita tahu gitu, menurut gue sih gitu, biar kita bisa tahu gabungannya apa aja. Kalau Mus gimana Mus? Kalau gue menunjukkan ini sih relation dari 3 dimensi dari masing-masing fasies untuk si ini depositional system. Ya ini sama sih kayak karakteristik si depositional systemnya. Terus sama yang tadi tuh yang buat ngefill sedimentary basin itu. Mantap. Paling Kalau lo apa gitu? Gue nambahin dikit ya kali ya. Fasies model tuh kita mempelajari biar kita tahu asal usulnya kenapa ini daerah bisa terbentuk. Terus kan bisa kelihatan tuh dari formasinya litologi ada apa aja. Nah itu juga kan setiap batuan mempunyai ciri khas masing-masing, nggak semuanya sama. Ntar kita bisa tahu tuh, kalau ada batu ini dulu daerahnya apa tuh. Terus kok bentuknya bisa kayak gini ntar. Makanya kita bisa mempelajari lingkungan itu berdasarkan dari fasies modelnya. Terus yang B, bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan untuk membangun fasies model. Ada yang ingin berpendapat? Gue boleh dah. Mantap Bil, apa Bil? Apa ya tahapan-tahapan nih? Kalau dari yang tadi PowerPoint sama yang gue baca sih, pertama kan tahapannya untuk fase model itu tadi ada litologi ya. Jadi masing-masing daerah nih punya litologi masing-masing gitu kan. Nah litologinya kan beda-beda, ada komposisinya beda, teksturnya beda, ya kan, strukturnya beda juga. Nah nanti dari beberapa litologi itu kita observasi, terus nemuin fasies. Terus dia bisa jadi asosiasi gitu kan, gabungan. Asosiasi kan gabungan. Baru deh nanti kita bisa bikin modelin fase modelnya, iya. Karena kan beda-beda tuh, ada delta, ada apa tadi, glasial, ada fluvial, ada dipsi. Nah ya ini dari 3D patterns-nya itu baru nemu ini ya, nemu arsitekturnya. Arsitektur tuh fasies model kan? Iya. Versi lengkapnya paling keren. Berdasarkan ini tadi yang berhubungan dengan apa namanya, yang diidentifikasi berdasarkan letak geografi yang berbeda-beda. Mantap li. Lanjut, kita sudah breakdown sama udah tadi nyinggung pertanyaan. Kita ke bagian delta. Iya. Sebelumnya ada yang mau ini nggak berpendapat delta tuh naon? Gua. Boleh Din. Delta itu terbentuk ketika sungai memasuki tubuh air dan sedimen yang masuk lebih banyak atau lebih cepat daripada yang didistribusikan. Jadi itu dia dari sungai masuk ke arah laut gitu. Mantap. Yang lain ada yang mau nambahin lagi yang lain? Nah, makasih di sebelumnya Din. Berarti bisa dibilang muara ya, karena dia dari sungai menuju laut gitu. Ujung. Jadi betul. Ujungnya kan muara. Kita lihat bentuknya kali ya. Ya boleh. Kita lihat delta T. Delta. Sabi. Salah. Delta itu perusahaan. Delta nih delta. Kasih lihat. Artian delta, syarat morfologi disusun untuk para ahli banyak ini. Nah, jadi berarti ini fasies model ya brandnya. Ini udah fasies model. Iya, fasies model, arsitektur benar. Maksudnya ininya aja, ini baru penampakan delta. Ini belum fasies modelnya. Iya. Nah, udah bisa dibilang. Ini yang kayak gini baru. Baru modelnya. Iya. Kalau kita mau lihat. Coba buka. Apa? Coba buka. Buka ini. Enggak gambarnya aja. Mini ya gambarnya. Iya. Macam-macam morfologi delta. Banyak itu sekarang delta. Delta front. Ini. Mungkin lo bisa cari keywordnya delta fasies model, coba. Iya. Iya, sudah siap saya. Dan menyiapkan Bapak Gibran. Yang mau kita mulai. 3 major type domain. Berarti
kayak gini udah dibilang fases model juga ya? Oh iya, iya juga ya. Yang Bukannya cuma jalan, yang cuma Mungkin masih 3D-nya kali. kalau ini kayak litologinya doang nggak sih ini? Kan yang Belum. seenggaknya kita perlu tahu nih, ada batu jenis apa aja sih yang ada di Ini Delta? baru modelnya nggak sih? Baru modelnya, belum ke seluk-beluknya lagi. Bisa. ini baru facies. Wah, nggak salah apa nih? Please, ada ini ya dong, litologi. Oh no. Oh ini paling, wih keren. Ini Mas yang main Delta kan nih? Bismillah. Wah kurang lebih ini. Tapi Tidal tukang Delta ya? Coba aku cari litologi Delta panel nih. Udah. Umumnya gini, pokoknya kan nama juga Delta, dia itu tadi suatu lahan yang kebentuk akibat akumulasi sedimen yang dibawa dari hulu ke hilir kan. Ya, jadi otomatis ya ukurannya kalau dari makin ke bawah kan, kalau di pelajaran dulu tuh semakin butirannya semakin jauh dia perpindahannya kan makin kekikis ya. Makin halus. Nah berarti umumnya tuh yang di lapisan bawah si bagian bawahnya facies modelasi Delta nih pasti yang butir halus-halus nih batuannya. Makin ke atas makin tapi sama aja nggak sih? Gitu paling. Tapi di sini sih lunak semua sih. Iya ya. Soalnya udah kayak jauh nggak sih dia jarak transportasinya juga. Kayak udah di ujung laut pasti udah ada fine semua nggak sih? Itu juga ya. Oh berarti yang bedain itu apa dong? Maksudnya kan pasti di litologi Delta tuh ini nggak sih apa? Seharusnya namanya juga facies model bentuknya. Oh ini paling dari umurnya kali ya. Ya nggak sih coba. Facies model ini menurut gua apa ya, suatu model dibuat 3D nggak sih? Dan juga kan apa namanya di Delta itu ya fluvial juga, maksudnya juga ada nearshore juga. Jadi kan jadi suatu gabungan gitu facies model dibuat gitu. Jadi buat 3D-nya ada arsitektur macam-macamnya juga, bukan cuma deltanya doang. Menurut gue sih. Ini ternyata di sini udah ada ding. Iya. Ini udah ada litologi ini. Nah ini facies model kan nih? Ini facies model. Iya sih benar. Facies model Delta. Beda. Oh dia di ujung sampai sini loh, sampai Mars. Iya kayak udah gabungan gitu kan. Iya kayak yang merah tuh facies pertama, biru facies kedua gitu kan. Iya dengan beberapa litologi yang facies yang berbeda-beda, litologi yang berbeda-beda. Ini ada model tadi. Dan dibuat 3D-nya. Ini kan dibuat 3D-nya nih. Iya. Dibikin modelnya. Ini tadi ada gambarin juga nggak sih? Nah, wah, ini kode-kode inian nih. Aduh. Kecil tadi hurufnya ya. Tapi umumnya sama semua ya awalnya ya, PD semua. Kan ini mereka tuh masih ada keterkaitan gitu. Oke. Katanya tuh kan ini berjalan gitu nggak sih? Si butiran-butirannya itu. Iya. Makanya keterkaitannya tuh dari situ. Mantap. Mungkin dari teman lain ada yang mau nambahin terkait serba-serbi facies model Delta? Kalau kesimpulan susah kali ya. Tapi kalau kesimpulan keren sih. Kebanyakan litologinya tuh kayak
batuannya clay atau enggak ini ya. Pokoknya gitulah. Yang halus-halus, lunak gitu-gitu ya. Kalau di Delta ya. Batuannya clay sampai silt. Mantap. Ya. Udah. Kalau udah sih kayaknya. Kalau udah mungkin untuk diskusi kita kali ini disekiankan dulu. Kalau ada kesempatan lagi kita pasti bakal diskusi lagi. Sebelumnya terima kasih teman-teman yang udah mau berpartisipasi. Gua tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.